Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Para wali santri, jamaah yang hadir, khususnya santri, alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini bisa hadir setiap bulan untuk pengajian umum yang memang pengajian umum ini agak berbeda setelah ada YouTube. Orang banyak mengaji sekarang langsung di YouTube, di TikTok karena banyak media. Informasi cepat. Hanya mungkin perbedaannya kalau tatap muka seperti ini kita bisa bersilaturahim. Itu punya kelebihan yang berbeda apabila kita ngaji melalui media. Mudah-mudahan silaturahim kita bagian dari keberkahan umur, rezeki, dan ilmu. Tentu mendapat ridha bersama ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dan santri yang saya hormati, ada satu ayat di surat Al-Baqarah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat ke-224. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Kebaikan kita sesama manusia itu menjadi salah satu faktor atau alat ukur keberhasilan kita beribadah. Kunci keberhasilan kita beribadah itu adalah bagaimana kita membangun hubungan bagus, yang indah, yang harmoni, yang saling mengisi. Nah, baik ini wa tuslihu bainan nas itu adalah damai, mendamaikan, senang, menyenangkan, yang berisi tawasabil haq, tawasabis sabr. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, kebenaran, dan tentu kita hindari tolong menolong dalam keburukan, kesesatan. Saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Nasihat itu harus dengan kesabaran. Nasihat itu harus dalam konteks kebenaran. Hubungan antar manusia yang biasa disebut dengan hubungan sosiologi, interaksi satu dengan yang lain, itu menjadi ajaran yang sangat penting dalam Islam. Menjadi alat ukur bahkan. Apakah kita ini termasuk pendusta agama atau tidak? Karena pendusta agama yang dimaksud adalah orang yang mengingkari akhirat,
Orang yang tidak percaya kebenaran akhirat itu biasanya lemah dalam urusan-urusan sosial. Karena ternyata keselamatan kita di akhirat besok salah satu kunci utamanya adalah menjaga hubungan sesama manusia. Kalau kita punya lebih, kita bisa memberi kepada yang kurang. Kalau ada yang susah dan kita senang, kita bisa meredahkan, bahkan menghilangkan kesedihan dan kesusahan orang lain. Itu bagian dari kita membenarkan adanya akhirat kelak. Perbuatan ini, sikap atau tingkah laku, kecerdasan sosial ini, itu bisa hilang, bisa sulit dikerjakan apabila ada penghalangnya. Salah satu penghalangnya adalah perkataan kita sendiri. Jadi perkataan kita ini bisa menjadi penghalang terhadap hubungan interaksi kita dengan sesama. Oleh karena itu kata-kata ini harus menjadi penting dalam memilih, menempatkan, mengucapkan sesuatu itu ada waktunya, ada saat, ada momentum, ada pilihan kata. Tidak mudah kita mengucapkan sesuatu karena ucapan kita itu bisa menjadi alat pendorong keberhasilan, juga menjadi penghalang untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taj'alullahu urdatan liaimanikum. Jangan kamu jadikan penghalang. Ucapan kita ini jangan jadikan penghalang. Apalagi mengucap lafal sumpah. Apalagi menetapkan sesuatu dengan kata demi Allah, atas nama Allah. Itu hati-hati kita. Contoh realnya begini. Misalnya ada teman kita yang berbuat salah, lalu kita mengatakan, sumpah sampai mati gak adine gelem aku. Sumpah ya, gak mau saya memaafkan dia. Dendam, iri, dengki, itu menghalangi kebaikan. Kita tidak bisa berbuat baik dengan orang lain karena ada sifat iri dengki. Ada pikiran negatif. Berarti otak itu harus berisi kecerdasan ilmu. Hati itu harus berisi kejernihan. Sifat-sifat kemanusiaan. Kalau ini kotor, dan kotoran itu terucap, maka itu akan menjadi penghalang kita berbuat baik. Jadi sesungguhnya yang menghalangi kita berbuat baik itu adalah yang paling utama itu ucapan kita sendiri. Bisa berupa janji, bisa berupa sumpah, bisa berupa ikrar. Kalau dulu kan biasanya orang-orang kuno itu, orang-orang awam itu, kalau sudah tidak senang garis tanah. Garis tanah itu menghalangi kebaikan. Jadi jangan sekali-kali ucapan kita menghalangi perbuatan kita untuk berbuat baik. Lah iku pokoknya aku gak gelem. Kata pokoknya itu bisa menghalangi kebaikan. Kecuali jelas-jelas itu adalah maksiat. Para jamaah rahmati Allah, di ayat ini disebutkan watattaku.
termasuk tabarru, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan islah antar sesama, untuk bertakwa. Jadi kunci takwa baik secara umum kepada manusia dan baik khusus kepada Allah dan Rasulnya itu bisa terhalang dari ucapan kita sendiri. Nah, ucapan kita ini produknya apa? Ucapan kita ini produk apa yang ada di dalam isi otak kita. Jadi setiap ucapan kita itu sebenarnya gambaran isi otak kita. Ucapan kita gambaran isi hati kita. Jadi alat ukur kebaikan itu salah satunya adalah bagaimana kita memilih kata. Bagaimana kita mengucapkan sesuatu. Hati-hati itu. Kon pokoknya kudu sekolah. Lek gak sekolah kon gak dadi apa-apa. Kan dihalangi, kan sempit juga. Jangan sempit. Berarti yang membuat kita sukses hanya sekolah nanti. Karena sekolah hanya pokok, yang lain terus gak pokok. Sepokoknya ngaji, sing lainnya gampang. Itu bisa menghalangi, karena ucapan itu adalah sikap sebenarnya. Ucapan itu adalah isi otak dan isi hati, termasuk akan mempengaruhi sikap kita. Sehingga yang menghalangi kita berbuat baik, bertakwa kepada Allah, termasuk menjalin hubungan silaturahim, itu semua penyebabnya adalah perkataan kita sendiri. Tapi tidak berhenti di situ. Perkataan kita ini bersumber dari seberapa banyak otak kita berisi ilmu. Kalau otak kita berisi ilmu, maka ucapan-ucapan kita ini berisi dan bermuatan ilmu. Kalau otak kita ini kosong, maka ucapan-ucapan kita ini berupa mewakili hayalan, dugaan, prasangka. Maka yang paling penting sebelum kita berucap adalah mengisi otak kita dengan ilmu. Karena sesungguhnya ucapan itu hanya mewakili isi yang ada di dalam otak kita. Kayak ngaji gini ini kan ngisi ilmu, ngisi otak ini. Selain ngisi hati. Nah, yang pertama ngisi otak dulu. Agar kita enggak salah faham terhadap orang lain. Agar kita ini bisa mengerti terhadap kehidupan. Ini diisi dulu otaknya. Ruang berpikir kita ini harus penuh dengan ilmu. Kalau tidak penuh dengan ilmu susah. Ucapan kita ini bisa tidak punya makna. Dan yang lebih bahaya bukan hanya tidak punya makna, menghalangi kita berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah qulu qaulan syadida. Qaulan syadida. Ucapkanlah ucapan yang tegas, benar, yang kuat. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba ayat ini ditampilkan di situ. Qulu qaulan syadida. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan ucapkanlah ucapan yang benar. Karena ucapan yang benar itu gambaran orang yang bertakwa. Potret orang yang bertakwa itu ucapannya benar. Sudah?
Yuslih lakum a'malakum. Kalau ucapan kita benar itu Allah akan memperbaiki perbuatan kita. Kalau ucapan kita salah, salah tempat, salah waktu, salah penggunaan, itu menghalangi perbuatan baik kita. Jadi dandani lambe ini penting. Cara kasarin dandani cangkem. Memperbaiki mulut itu penting sekali. Ucapan itu penting sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Itu. Hai orang yang beriman. Orang yang beriman yang diseru. Orang beriman itu ciri-cirinya ucapannya harus baik. Harus benar. Ini hati-hati. Karena kalau enggak benar bisa jadi hasut. Bisa jadi fitnah. Mengucap benar itu karena tergantung dari isi otak kita. Otak kita ini tergantung dari informasi yang diterima oleh telinga dan informasi yang diterima oleh mata. Kapan ketika melihat sesuatu itu yang kita ucapkan, dan kapan kita mendengar sesuatu itu yang kita ucapkan. Apa yang kita rasakan, ya itu yang kita ucapkan. Maka ucapkanlah yang benar. Sadid. Yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum, akan memperbaiki amal-amalmu. Perkataan yang benar itu akan memperbaiki amal-amalmu. Allah akan memperbaiki amal kita dari perkataan kita ini. Dan perkataan kita ini, dari perkataan kita ini Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi ibadah itu yang paling berat itu ibadah ngomong. Ibadah ngomong ini paling berat ini. Hati-hati dengan ucapan ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tanda-tanda ciri-ciri orang taat kepada Allah itu kuncinya ngomong bener. Nah, jadi bedakno ngomong bener mek salah nih angel loh nih tak nih gini. Soalnya ngomong bener biasanya dimusuhi. Nek ngomong salah ngapusi dipercaya nih. Ojo ngomong apa onoke kan musuh kok. Sekarang banyak yang suka goro ini. Enggak sebenarnya. Yang sebenarnya seperti apa? Kita lihat nanti. Faqad faza fauzan azima. Maka sesungguhnya orang-orang yang berucap benar dan mendapatkan hadiah kebaikan lalu diampuni dosanya, itu orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangannya kemenangan yang besar. Jadi kemenangan itu adalah apabila kita bisa menjaga ucapan. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kayak enteng ya. Tapi dalam praktek di dunia apa saja, politik, hukum,
sosial, termasuk ibadah, sholat, baca Quran. Itu tergantung dari ucapan. Sholat salam makharijul huruf, Fatihahnya. Jadi soal itu. Kan dari ucapan itu. Karena sholat itu adalah salah satunya adalah ucapan-ucapan. Selain perbuatan. Aqwalun wa af'alun. Ucapan. Baca Fatihah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kan ucapan. Membaca Quran enggak boleh salah. Ucapan. Berdoa kepada Allah, ucapan. Syahadat, ucapan. Nikah, angkahtuka wa zawatuka, ucapan. Nazar, ucapan. Azam, ucapan. Ikrar, ucapan. Jual beli, ucapan. Maka kita ini harus mampu mengucap yang benar. Kata sadid itu menunjukkan bahwa harus mampu menutup ruang kesalahan. Jadi nggak boleh berkata salah gitu. Salah pilihan kata, salah waktu menyampaikan, salah tempat, itu jadi persoalan itu. Jadi benar saat menyampaikan, benar kata-katanya, benar tempatnya. Benar orang yang diucapkan, yang diajak bicara, benar lafalnya, benar maknanya. Harus memenuhi semua aspek. Kalau nggak memenuhi semua aspek, harus relevan, harus tepat, harus bisa digunakan kata itu, tidak sia-sia, harus serasi. Kalau kita nggak punya mobil, jangan cerita mobil, nggak serasi. Kalau kita kulitnya hitam, jangan cerita kulit kuning, nggak serasi. Harus serasi. Harus tepat, relevan, siap, benar, serasi. Itu makna sadid. Nah ini nggak gampang semua orang menerima ini. Jadi kata itu ada sejarahnya. Kenapa kata itu diucapkan? Kapan kata itu diucapkan? Untuk apa kata itu diucapkan? Apa tujuannya kata itu diucapkan? Jadi orang Islam harus cerdas memilih kata. Tidak boleh salah memilih kata. Hati-hati memilih kata itu. Kata jelek bisa jadi makna baik. Kata baik bisa bermakna jelek. Ingin tahu? Pinter maling itu ya. Loh kok maling pinter? Maling kok pinter ya? Memang pinter dia. Masuk rumah, gak ada orangnya, ada CCTV-nya. CCTV-nya gak bisa mendeteksi. Dia berjalan yang dikena CCTV hanya punggungnya. Mengambil barang saat orangnya tidak tidur tapi tidak tahu. Kan pinter berarti. Boleh gak kita ngomong malingnya pinter?
Boleh enggak kata pinter itu nyandar kepada keburukan? Contoh lagi, ada orang datang ke saya, atau saya datang ke dia. Terus dengan perkataan yang indah, saya pinjam uang. Nah itu uangnya enggak saya bayarkan. Dengan perkataan indah, saya bisa membuat dia itu membenarkan, menerima dan percaya. Boleh nggak dikatakan pinter? Tidak, ada namanya licik, bukan pinter. Pinter kalau bersandar kepada kejahatan namanya licik. Pinter kalau bersandar kepada kejahatan namanya bohong. Pinter kalau bersandar kepada kesalahan namanya pendusta. Orang dusta itu pinter loh. Buktinya orang tertipu. Tapi gak bisa dikatakan cerdas. Namanya pembohong. Nah kita sering menganggap orang itu licik padahal sedang cerdas. Dan kita sering mengatakan orang itu cerdas padahal pembohong. Hati-hati kita memilih kata dan bisa menyimpulkan satu perkataan orang. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Coba dibuka Al-Quran. Coba kita lihat. Yukhadi'una allaha atau wa makaru wa makarallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru ada dua itu, ada dua ayat wa makaru wa makarallah atau yukhadi'una Allahu walladzina amanu. Boleh. Sama, wa makar itu menipu. Sama mana? Itu apa? Yang mana itu? Besarkan. Khianat. Mengelabui. Sudah? Ini yang mana ini? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Iku apa? Wayam kuru. Nah, coba. Di situ disebutkan orang munafik itu berbohong, membohongi, yukhadi'unallaha, membohongi Allah. Wa ma yakhda'una, padahal Allah yang membohongi. Boleh gak kita ngomong Allah bohong? Itu wa makaru. Nah, coba lihat itu. Nah, ngajian pelan-pelan ini ya. Wa makaru wa makarallah. Itu maknanya gede nah ben diterjemah jamaah. Mereka orang kafir. Besarkan. Nah, membuat tipu daya. Padahal Allah membalas tipu daya. Padahal Allah yang menipu. Apa Allah menipu? Sesungguhnya Allah itu Maha penipu. Sebaik-baik penipu gitu. Tipu daya ini. Apa begitu? Tidak. Nah, kalimat seperti ini untuk menunjukkan dihadirkan kata ini tidak yang sebenarnya. Coba saya merasakan dulu. Dirasakan dulu itu, terjemahnya aja. Wa makaru wa makarallah. Wa makaru nipu sapa wong kafir
Wa makarallah. Lan sebalike nipu sapa Allah. Itu kalau teksnya begitu. Wallahu utawi Allah khairun iku sebagus-baguse al-makirin penipu. Ngono. Ngono. Ini kata ini. Pilihannya kok ini. Wes. Awas hati-hati ini. Yang satunya, yang Al-Baqarah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Sapa sing iso jelasno maju ayo. Santri sing iso jelasno sapa maju. Jadi kalau ada orang cerdas itu nempel kepada kebaikan. Cerdas nempel kepada kebenaran. Allah bisa enggak ditipu? Enggak bisa. Sesungguhnya dia itu tertipu enggak dengan tipuannya? Karena Allah enggak bisa ditipu. Makanya kamu tertipu. Kamu yang tertipu, bukan Allah yang tertipu. Maunya begitu itu. Karena Allah yang maha mengetahui, Allah yang mengatur kehidupan semua ini, kok dia itu mau merekayasa, dia kok bisa menipu, kan dia terperdaya oleh dirinya sendiri, maunya begitu. Tapi kita dipancing dengan kalimat wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Itu yang apa ini? Coba. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Ini. Yang bawah. Yukhadi'una Allah. Mereka orang munafik itu menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Itu menipu Allah dan orang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri dan tidaklah dia menipu kecuali menipu diri sendiri. Dan dia tidak sadar kalau dia sedang menipu diri sendiri. Berarti kalau begitu kata Allah ditipu enggak mungkin bisa ditipu. Karena yang menipu dia. Jadi karena Allah itu maha mengetahui, enggak bisa ditipu. Kalau dia merasa bisa menipu, sebenarnya menipu dirinya. Itu maunya kalimat. Kalau dia melakukan makar, muslihat, berbohong, sebenarnya telah berbohong kepada dirinya sendiri. Kalau gitu kata makar yang disandarkan kepada Allah makarullah wallahu khairul makirin, itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud Allah itu maha mengetahui tipu daya mereka sehingga dia itu tertipu atas dirinya sendiri. Bukan wa makaru berarti jelek. Itu maknanya cerdas. Maknanya maha mengetahui. Sama ketika kita mengatakan bahwa orang jahat itu kok pinter. Pinter itu yang dimaksud licik. Wong jahat kok pinter. Yang dimaksud pinter adalah licik. Orang yang baik, jujur kok dianggap licik.
Padahal dia jujur. Ini kebalik-balik kita ini kadang-kadang. Oleh karena itu hati-hati kita dalam berucap dan hati-hati kita menyimpulkan ucapan orang lain. Ini kalau nggak belajar ilmu tentang bahasa, kita bisa salah sangka. Maka ilmu yang penting kita pelajari adalah ilmu tentang kata-kata. Karena kata itu bisa menghalangi perbuatan baik kita, karena kata itu kesimpulan atas apa yang ada dalam pikiran kita dan kesimpulan atas sikap kita. Awas, hati-hati dengan kata-kata. Kita sering dibodohi, sering ditertipu, sering terkecoh dengan kata-kata. Kemarin ada santri yang wali santrinya ditelepon oleh seorang yang mengaku bahwa dia sedang membantu santri yang kecelakaan. Tapi karena wali santri itu faham, mengerti, dia hati-hati atas informasi via telepon tadi. Kan perkataan ini. Dia ngecek ke pondok, dijawab. Maka kalau kata-kata ini dipercaya, kita tertipu. Berarti wali santri itu cerdas atau tertipu? Cerdas. Menerima kata-kata. Kita yang menerima informasi menjawab. Anaknya ada di sini. Enggak usah mengatakan apakah ucapan tadi informasi itu salah. Anaknya ada di sini. Itu sudah cukup mengatakan, sama dengan mengatakan bahwa informasi itu bohong. Berarti kata anak itu ada di sini bersama saya sudah sama dengan mengatakan bahwa berita itu bohong. Kan pandai-pandainya kita mengucapkan. Itu pentingnya ucapan, itu pentingnya bahasa Bapak Ibu yang saya hormati. Bahasa kita kepada anak, bahasa kita kepada santri, bahasa kita kepada murid, bahasa kita kepada orang tua, bahasa kita kepada saudara, bahasa kita kepada anak buah, pemimpin, itu pilihan katanya berbeda-beda itu. Wah, kita tertipu oleh bos kita ini. Maksudnya tertipu itu apa? Penipu apa cerdas? Cerdas toh? Cerdas. Wah, kita terkecoh ini. Ada seorang yang alim mengucapkan sesuatu, kita salah paham, dapat 1 bulan kita baru paham. Wah, kita terkecoh itu. Berarti orang alim tadi itu pengacau enggak? Bukan, cerdas. Kita enggak cukup ilmu. Jadi kata yang jelek itu bisa jadi sebaliknya. Maksudnya cerdas. Kata yang baik bisa jadi sebaliknya. Padahal maksudnya jelek. Contoh kemudian anak kecil. Ibu-ibu lek gendong. Anake sapa karya elek iki? Padahal ayu. Nggih ta? Nggih napa mboten? Sampeyan lek gendong anake waktu cilik. Karya elek anake sapa iki? Ibu mbae teko. Putune sapa elek iki? Padahal maksudnya ayu niku. Dan tidak tersinggung. Si mantu enggak tersinggung karena yang dimaksud kan cantik. Kenapa kok mengatakan elek? Memuji maksudnya. Jadi kita harus mengerti kata jelek belum tentu yang dimaksud, kata baik belum tentu yang dimaksud. Nah ini salah lagi. Ada anak kuning, karireng awakmu, salah ini. Gak tepak gini. Terus sampean bilang di sana, Abi itu kuning ya, salah itu mesti loro moto itu. Itu loro moto jenengan. Kalau gini,
Abi ku ireng manis, ayo bener iku. Iku bener iku, Ustaz. Jadi hati-hati dengan pilihan kata. Jadi yang menghalangi kita itu adalah perkataan, baik itu yang kita ucapkan atau yang kita dengar. Itu bisa salah paham kita. Gara-gara kata kafir, geger semua. Coba kita preteli kata kafir itu. Kata kafir itu adalah titel yang bagus. Tapi sudah diplesetkan. Halus sebenarnya kata kafir itu. Karena kafir itu cover. Cover itu bungkus. Orang yang membungkus kebenaran, tidak ditampakkan. Yang ditampakkan hanya covernya saja. Itu kafir. Berarti orang itu tahu benar enggak? Tahu. Ini gara-gara kata kafir. Kalau dijelaskan kata kafir itu bagus sebenarnya. Kata itu sebenarnya untuk memberi titel kepada orang yang membungkus dan tidak menampakkan kebenaran. Tapi kata kafir sudah kadung disebut menyerang. Tidak. Ini cover namanya. Isinya HP. Cover ini bungkus. Berarti di dalamnya ada HP. Orang kafir itu tahu tentang kebenaran, cuman dia bungkus. Siapa mereka? Bisa jadi orang Islam sendiri. Dia tahu kebenaran ayat tapi nggak digunakan, kufur namanya. Dia tahu kalau harta itu ada hak orang lain, tapi nggak disedekahkan, kufur namanya. Dia tahu, tapi nggak dijalankan. Tahu itu kan bagus. Tapi kemudian distempel seolah-olah itu menyerang, akhirnya dia tersinggung. Gara-gara kata. Gara-gara kata. Padahal itu status yang halus, yang lembut sebenarnya, cuman kadung kasar di telinga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, belajarlah kita dengan kata-kata. Itu ayatnya. Qulu qaulan sadida. Jadi ucapkanlah ucapan yang sadid, yang relevan. Relevan, hari ini relevan. Bi, tadi ada orang lewat sini enggak? Selama saya duduk enggak ada. Enggak ada di sini. Terus satunya lagi tanya, ada orang lari di sini? Ada. Waktu saya berdiri. Berarti ada dua jawabannya. Tidak ada dan ada. Selama duduk tidak ada, waktu berdiri ada. Berbohong enggak saya? Kalau saya mengatakan ada orang lari ke sini, enggak ada itu. Kok Abi tadi mengatakan enggak ada? Selama saya duduk enggak ada. Tapi kok ngomong sama satunya katakan ada? Ya waktu saya berdiri soalnya ada. Allah bisa dilihat enggak? Bisa. Allah bisa tidak dilihat enggak? Tidak bisa. Coba yang sebelah sini tanya sama saya. Bi, Allah bisa dilihat? Saya jawab, bisa. Terus yang sini tanya, Bi, Allah tidak bisa dilihat? Oh, tidak bisa. Salah enggak saya? Enggak salah. Karena memang Allah bisa dilihat dari makhluk. Mata ini bisa melihat makhluk alam raya ini pasti ada yang membuat. Ini ciptaan Allah. Mata saya bisa melihat, bisa menganalisa bahwa ini ada penciptanya. Saya bisa melihat kekuasaan Allah. Saya bisa melihat kekuasaan yang luar biasa dari Allah Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Saya bisa melihat ini. Bisa dilihat enggak? Dari cipta? Enggak bisa dilihat.
zatnya nggak bisa dilihat. Benar nggak? Berarti satu kata bisa digunakan dua alasan. Kan harus cerdas ini. Kalau enggak saya bilang mengatakan plimplang abi itu. Wingi tak takoni enggak, saya tak takoni iya. Nah, ini kata itu. Hati-hati dengan kata. Saya pernah kedatangan tamu saya dulu tahun 2003. 2003 ini ada tamu datang ke rumah saya. Namanya H. Teman saya. Panggil saya Mas Wahyudi, tahun 2003. Menurut Mas Wahyudi itu minuman keras gimana? Haram enggak? Enggak itu. Kalau zina, gimana? Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Marah dia. Sama ini gimana? Guru ngaji kok ngomong enggak apa-apa? Loh ya, memang enggak apa-apa. Zina enggak apa-apa. Minuman keras enggak apa-apa. Ya enggak boleh. Loh kalau sudah tahu kok tanya. Kan sudah tahu enggak boleh. Kok Pak Wahidin jawab enggak apa-apa? Ya karena Anda melakukan, berarti kan enggak apa-apa. Saya menjawab seperti apa yang ada dalam pikiran saudara. Saudara mengatakan enggak apa-apa, saya jawab enggak apa-apa. Menurut kamu, menurut Allah enggak boleh. Menurut Allah enggak boleh. Menurut Islam enggak boleh. Menurut kamu boleh. Kok boleh? Buktinya kamu ngerjakan. Kan kamu ketanya ke sini ingin mendapat legitimasi. Ya saya iyakan aja biar kamu senang. Ternyata kamu enggak senang. Berarti menurut Allah enggak boleh. Menurut siapa yang boleh? Menurut pelaku. Menurut Islam enggak boleh. Nah, kata-kata ini hanya sindiran, bukan yang sebenarnya. Enggak apa-apa itu bukan yang sebenarnya. Agar muncul reaksi dari penanya, agar penanya nanti itu menyalahkan, lalu dia balik kepada kita, lalu kemudian dia sadar. Itulah indahnya berbahasa. Itu namanya metafor. Gitu Bapak Ibu yang saya hormati. Kata enggak apa-apa itu ada waktunya, ada tempatnya, ada alamatnya. Enggak apa-apa menurut Anda. Menurut Islam, ya apa-apa. Nah ini permainan kata-kata. Hati-hati, umat Islam harus pandai memilih kata dan mendengar perkataan. Karena perkataan itu bisa menentukan sikap kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan. Khususnya lafal-lafal sumpah. Awas, hati-hati dengan kata demi Allah. Nah, hati-hati. Jangan sembarangan menggunakan nama Allah. Hati-hati. Jangan dendam. Hati-hati, jangan bersumpah. Sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan. Hati-hati. Karena orang yang salah sama kita bisa di tengah perjalanan berbuat baik. Nah kita sudah kadang mengatakan sampai kapanpun. Oleh seminggu wongi api. Lah bingung terusan. Sampai kapanpun saya nggak mau sama kamu. Ternyata jadi mertua. Jadi besan. Hati-hati terusan. Nah ini hati-hati dengan perkataan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu pesan saya, hati-hati dengan perkataan kita dan hati-hati ketika kita mendengar perkataan. Itu paling penting dalam kehidupan kita beragama, khususnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan santri ini termasuk saya latih untuk menyampaikan kata-kata yang benar. Benar katanya, benar waktunya, benar tempatnya, serasi dan relevan waktu, saat,
dan tempat mengucapkannya. Tujuannya apa? Itu saya kira yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.